Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Yakob Priyandano dari TI 22C. Di sini saya akan presentasikan tentang warehouse. Baik, saya mengambil artikel yang bertema penerapan warehouse manajemen sistem inventory pada PT Kintetsu Logistik Indonesia Marunda. Di sini ada penulisnya yaitu tiga orang. Yang pertama itu ada Ikvi Febriani, yang kedua ada Aprilia Puspasari, yang ketiga itu ada Asep Doni Suhendra. Di sini kita memasuki logistik. Logistik, logistik pada PT Kintetsu Logistik Indonesia menerapkan sistem logistik yang berfokus pada pengelolaan pergudangan dan distribusi barang ke seluruh wilayah domestik Indonesia. Kegiatan logistik meliputi yang pertama itu ada inbound logistik. Inbound logistik ada barang dari supplier masuk ke gudang dilakukan pengecekan dokumen PO kontainer, pemeriksaan fisik oleh Siker, pelebalan pelebalan oleh kode QR hingga proses put away ke lokasi penyimpanan. Yang kedua itu ada outbound logistik. Outbound logistik yaitu barang yang dipesan customer diambil dari gudang lalu dicek, dikemas, dan dikirim sesuai sales order. Yang ketiga, itu ada cross docking, yaitu sistem distribusi cepat tanpa perlu penyimpanan lama di gudang. Barang langsung dipindahkan dari area penerimaan ke area pengiriman. Yang keempat itu ada material handling. Material handling menggunakan alat bantu seperti forklift, komatsu, dan hand pallet untuk memindahkan barang. Sistem logistik juga mengutamakan efisiensi waktu, biaya, dan ketepatan lokasi penyimpanan. Terus yang kedua selanjutnya ada SCM di PT Kitensu Logistik Indonesia. Tampak dari penerapan warehouse manajemen sistem yang terintegrasi dalam seluruh rantai pasok perusahaan. Pertama itu ada integrasi data antara supplier, gudang, customer melalui sistem seperti WS dan RCXML untuk memastikan data stok, PO, dan SO selalu real time. Kedua, itu menerapkan metode FIFO, freeze in, freeze out, untuk memastikan barang yang masuk lebih dulu dikeluarkan terlebih dahulu, menjaga kualitas produk. Lalu di sini ada alur dan fungsi warehouse management, yaitu tahap kegiatan inbound-nya, deskripsi proses barang dari supplier masuk ke gudang, dilakukan pengecekan dokumen, PO, pemeriksaan fisik, pelebelan kode QR, dan penempatan pegawainya ke lokasi rak. Tujuan dan fungsi utama ini memastikan barang diterima dengan kondisi baik dan data masuk ke sistem secara akurat. Sistem yang digunakan yaitu RCXML dan WS. Terus selanjutnya itu penyimpanan. Deskripsi prosesnya barang disimpan sesuai jenis dan kondisi menggunakan metode shared storage dan cross docking. Tujuan dan fungsi utamanya mengoptimalkan ruang gudang dan memudahkan pencarian barang. Sistem yang digunakan yaitu UWS. Terus selanjutnya ada inventory control, deskripsi prosesnya, pencatatan dan pemantauan stok dilakukan secara otomatis termasuk cycle count dan stock tag. Tujuan fungsi dari ini menjaga keseimbangan antara stok fisik dan data sistem real stock.
Sistem yang digunakan ada WS, database. Terus selanjutnya ada outbound. Berdasarkan deskripsinya berdasarkan sales order dilakukan proses packing, checking, packing dan shipping ke pelanggan. Tujuannya untuk menjamin barang dikirim tepat waktu dan sesuai pesanan. Sistem yang digunakan yaitu RCXML-WS. Terus selanjutnya ada material handling. Di sini ada deskripsi prosesnya. Pemindahan barang dilakukan menggunakan forklift Komatsu dan palet. Tujuan fungsi utama dari ini yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja dalam perpindahan barang. Sistem yang digunakan manual dan sistem WS. Terus selanjutnya ada Vivo System. Deskripsi proses ini barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan lebih dulu. Tujuan fungsinya menjaga kualitas dan menghindari produk kadaluarsa. Sistem yang digunakan yaitu diterapkan dalam BMS. Terus selanjutnya ada data reporting dan analisis. Deskripsi proses dari ini data transaksi otomatis tersimpan dan dianalisis untuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Terus tujuan fungsi utama dari data reporting ini mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan akurat. Sistem yang digunakan itu WS dan Microsoft Access. Terus selanjutnya ada inventory management. Inventory management adalah proses pengelolaan dan pengendalian stok barang di gudang agar pertama itu jumlah barang selalu seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan. Kedua, ada barang tidak menumpuk berlebihan. Terus yang ketiga, pengiriman ke pelanggan tepat waktu. Terus di sini ada penerapannya. Yang pertama aspek. Aspek yang pertama ada pencatatan barang masuk. Cara kerjanya, barang diterima dari supplier, dicek dokumen, diperiksa fisik oleh seker, diberi kode QR, lalu disimpan ke lokasi yang ditentukan sistem. Terus yang kedua ada pencatatan barang keluar. Cara kerjanya berdasarkan sales dari customer barang diambil dengan metode FIFO diperiksa, dikemas, dan dikirim dan stok otomatis dikurangi di sistem. Terus yang ketiga ada monitoring persediaan. Cara kerjanya admin melakukan pemantauan real time terhadap jumlah stok dan lokasi penyimpanan melalui sistem WS. Terus yang keempat ada cycle count dan stock tag. Cara kerjanya pengecekan stok fisik secara berkala dibandingkan dengan data sistem untuk memastikan akurasi. Terus yang terakhir ada pengendalian barang rusak atau expired. Cara kerjanya barang damage atau expired diberi status hold dan dipindahkan ke lokasi ST06 agar tidak diambil saat pemesanan. Terus di sini ada contoh data pengendalian stok. Jenis kegiatannya inbound, jumlah palet, ada 420 palet, total waktu prosesnya sebelum WMS 6 jam 20 menit 10 detik. Setelah WMS menjadi 3 jam 20 menit 0 detik. Keterangannya, waktu penerimaan barang berkurang hampir 50% setelah WMS diterapkan. Outbound-nya jumlah paletnya 420 palet, total waktu prosesnya sebelumnya WMS 5 jam 5 menit 0 detik,
setelah WMS yang diterapkan menjadi 2 jam 12 menit 0 detik. Keterangannya proses pengiriman jumlah lebih cepat dan lebih akurat. Terus di sini ada ongkos material handlingnya, jumlah paletnya nggak ada. Sebelumnya WMS nya 21.000, setelah WMS diterapkan menjadi 20.000. Terjadi efisiensi biaya sebesar 1.370 per siklus operasi. Barang hold, rusak atau expired kurang lebih 20% dari total stok. Total waktu prosesnya, status hold otomatis di sistem dan tidak bisa dialokasikan untuk pengiriman. Keterangannya, contoh lokasi ST06 dalam sistem WS. Di sini kita memasuki storage dan layout warehouse. Storage perusahaan menerapkan penyimpanan storage system yang terstruktur dan efisiensi untuk memaksimalkan kapasitas gudang serta mempermudah proses pencarian dan pengambilan barang. Jenis storage yang digunakan yang pertama itu ada shared storage system, yang kedua ada cross dock system, yang ketiga ada hot storage area ST06. Di sini ada layout warehouse, sistem pendukung layout dan storage agar layout penyimpanan berjalan efisien. Perusahaan menggunakannya. Yang pertama itu warehouse management system atau disebut WS, menampilkan lokasi rak dan status stok secara digital. Terus yang kedua adalah kode QR dan barcode system untuk memudahkan pelacakan posisi barang. Terus yang ketiga ada forklift dan hand pallet, yaitu alat utama untuk memindahkan palet dari area inbound ke rak dan outbound. Terus yang keempat ada metode FIFO, freeze in, freeze out. Ya ini untuk mengatur urutan pengeluaran barang agar yang masuk pertama dikeluarkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.